Kebanyakan suami akan menjadi kasar secara verbal dan bahkan secara fisik setelah minum minuman keras ya, terjadi ADART ya, ada tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Sekali lagi, lebih baik melajang dan menjomblo daripada menikah dengan orang yang salah. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-18, masih dalam serial pembahasan kitab Amsal. Hari ini kita akan membahas satu tema, hikmat dalam berkeluarga bagian 1. Kita baca dari Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amsal 12 ayat yang keempat. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa nilai Amsal adalah memberikan hikmat dari Tuhan untuk membimbing kita di dalam setiap dimensi kehidupan kita. Baik itu berhubungan dengan keluarga, bisnis, sosial, atau spiritual. Kita temukan nasihat yang memungkinkan kita untuk berjalan di dalam hikmat, mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari itu adalah jahat. Kalau kita kaitkan dengan Efesus 5 ayat 15 sampai 17, agar setiap diri kita dapat hidup dengan baik dan efisien. Mari kita periksa hikmat apa yang diungkapkan Amsal dalam pembentukan keluarga, dimulai dengan pertama, memilih istri. Pentingnya membuat pilihan yang tepat. Banyak kebahagiaan dalam hidup tergantung pada pilihan yang tepat. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Dari Amsal 12 ayat 4. Pilihan yang baik sangat membangun kehidupan suami. Kita tahu bahwa kehidupan keluarga itu dimulai dari seorang pria yang menikahi seorang wanita. Jadi kalau misalnya dalam hal ini salah membuat pilihan, maka rusaklah ya landasan ataupun fondasi dari keluarga yang sangat inti ini. Kemudian pilihan yang salah bisa menghancurkan seseorang dari dalam kemudian menggerogot sampai keluar. Jadi begitu parahnya ketika memilih pasangan hidup, suami memilih istri, demikian pula sebaliknya, nanti kita lihat. Adalah suatu kebodohan untuk berpikir bahwa kesalahan dalam bidang ini dapat diperbaiki dengan mudah. Jadi tidak mudah untuk memperbaiki kesalahan di dalam memilih pasangan hidup, karena berlaku sekali seumur hidup. Jadi memang sebelum memutuskan menikah dengan siapa, maka harus benar-benar dibawa di dalam doa dan benar-benar harus digumulkan dan betul-betul harus minta hikmat bijaksana dari Tuhan untuk terlibat di dalamnya. Banyak orang yang menganggap bahwa perceraian bisa menjadi solusi yang mudah. Nah, ini bukan solusi yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Tuhan tidak menyukai perceraian dan itu bukan solusi dari Alkitab. Nah, tetapi hari ini ada begitu banyak orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan, sudah melakukannya. Dan bahkan orang yang mengerti Alkitab pun sengaja melanggar tentang perpecahan keluarga ini ataupun bercerai. Ketika merasa tidak cocok dengan pasangannya dan kemudian bercerai, tentu saja ini bukan ketentuan yang tepat dari Alkitab. Lalu, Tuhan membenci perceraian dan pernikahan ulang ataupun pernikahan kembali, dan itu bukan pilihan untuk murid Kristus. Jadi diharapkan murid Kristus tidak melakukan hal demikian karena
Tuhan Yesus sendiri melarang perceraian di dalam Matius 19 ayat 8 hingga 9. Kemudian seorang pria membutuhkan hikmat dari Tuhan di dalam memilih siapa perempuan yang akan dinikahinya, atau dengan kata lain siapa yang akan dijadikan istrinya. Pedoman untuk menemukan istri yang baik, yang pertama-tama tentulah mencari pertolongan dari Tuhan. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Amsal 19 ayat 14. Sukses dalam usaha ini mungkin lebih bergantung pada Tuhan daripada yang kita pikirkan. Memang setiap orang mempunyai selera pribadi ya di dalam memilih pasangan hidup, tetapi kita harus menaklukkan selera pribadi, kriteria pribadi di atas segala-gala standar yang Tuhan tentukan. Dan tentu saja yang Tuhan inginkan itu adalah pasangan yang seiman, yaitu yang paling prioritas, wanita atau pria yang takut akan Tuhan. Mengingat keseriusan masalah ini, beranikah kita menjalani hidup itu dengan keputusan kita sendiri? Tentu saja itu akan berbahaya sekali. Kemudian hal yang kedua di dalam kriteria memilih istri yang baik adalah jangan memprioritaskan kecantikannya saja. Amsal 31 ayat 30. Kecantikan itu hanya sedalam kulit. Hal itu adalah hal yang sangat sementara, yang dengannya setiap hari bila dilihat dan dilalui bersama, maka itu akan terlihat seperti biasa-biasa saja. Bahkan kalau sudah tidak ada daya personanya lagi, terlihat sangat membosankan ya. Nah, oleh karena itu ini merupakan fondasi yang buruk ataupun fondasi yang rapuh kalau kecantikan seseorang itu dijadikan landasan atau fondasi untuk membangun relasi seumur hidup. Jadi ini adalah hal yang tidak mudah ya. Karena kebanyakan orang tertarik kepada ketampanan seseorang atau kecantikan seseorang. Nah, firman Tuhan sudah memperingatkan bahwa ini jangan dijadikan landasan untuk membangun sebuah rumah tangga yang langgeng dan berkenan kepada Tuhan. Sayangnya, kebanyakan pernikahan dibangun di atas dasar daya tarik fisik. Nah, ini ya. Jadi memang berdasarkan survei dan kebanyakan pribadi lebih suka ya melihat kecantikan ataupun ketampanan secara fisik saja, sementara inner beauty-nya, karakternya kurang diperhatikan. Lalu, sebaliknya, carilah karakteristik berikut pada seorang perempuan yang takut akan Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 31 ayat 30, karena perempuan yang demikian yang akan menjadi calon istri yang baik itu adalah memiliki hikmat. Jadi perempuan yang hikmat, yang memiliki kebijaksanaan, yang memiliki hikmat bijaksana di dalam hidupnya itu adalah perempuan yang cantik secara inner beauty. Kemudian memiliki istri seorang Kristen yang taat haruslah menjadi prioritas utama. Nah, ini dia ya, standar utama untuk memilih pasangan hidup bagi seorang pria adalah mencari seorang perempuan yang takut akan Tuhan. Ya, ini landasan yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar maka fondasi keluarganya kurang kuat. Memiliki hikmat itu sangat penting, karena kalau tidak memiliki hikmat, mau perempuan itu secantik apapun, itu seperti yang dikatakan di dalam Amsal 11 ayat 22. Seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila ya. Nah, jadi ini adalah perkataan yang sangat gamblang dan jelas sekali. Kalau perempuan cantik tetapi tidak mempunyai hikmat, itu bagaikan babi yang memakaikan anting-anting emas ya di jungurnya ya. Kelihatannya hiasannya bagus, tetapi tetap dia seekor babi begitu ya. Nah, demikian juga kalau perempuan tidak memiliki hikmat bijaksana, mau dirinya secantik apapun juga tetap kelihatan tidak menarik ya, karena menarik yang asli itu keluar dari dalam. Ini adalah kemampuan untuk melakukan hal yang benar di sisi yang benar pada waktu yang benar juga. Jadi ketika sudah memutuskan mengakhiri masa pacaran ataupun PDKT ya, lalu mau menikah ya, berdasarkan waktunya sudah cukup dan berdasarkan pengenalannya sudah cukup, lalu mau memutuskan, lihatlah apakah calon istri itu benar-benar sudah berhikmat atau belum ya. Nah, jadi karena dia
adalah teman hidup ya untuk menjalani sisa kehidupan seorang pria, jadi perlu betul-betul dipertimbangkan dengan serius. Tanpa ini kecantikan tidak ada nilainya, tanpa hikmat maksudnya, dan bahkan bisa menjadi objek ejekan. Misalnya kalau rambutnya pirang tetapi tingkah lakunya itu tidak bijaksana, bisa saja dia menjadi bahan bulian, bahan olokan, bahan ejekan. Misalnya si pirang yang oon misalnya. Nah, siapa yang mau kalau memiliki istri yang seperti ini, si pirang yang oon? Tentunya tidak mau, bukan? Nah, kalau memilih istri yang berhikmat, itu luar biasa karena perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi orang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Amsal 11 ayat 1. Jadi perempuan yang bijaksana adalah partner yang sangat pas untuk seorang pria yang baik untuk mendirikan sebuah keluarga, mendirikan rumah tangganya supaya menjadi kesaksian yang baik dan pasangan ini dapat bertumbuh bersama-sama. Kalau tidak, maka wanita ini akan meruntuhkan rumah tangganya. Dengan kebajikan dalam diri seorang perempuan, rumah tangga yang baik dapat dibangun. Tanpa itu, usaha suami akan terganggu oleh sang istri. Nah, jadi tidak akan seimbang. Mau suami secakap, mau suami sepintar apapun, sebijak apapun suaminya, tetapi kalau mendapatkan pasangan yang tidak seimbang dalam hal istrinya kurang berhikmat, maka tentu saja pertumbuhannya tidak akan sempurna, pertumbuhannya akan jomplang ya, berjalan tidak seimbang begitu. Nah, ini adalah hal yang sangat fundamental diperhatikan di dalam membangun keluarga. Kemudian menghindari perempuan yang suka bertengkar ataupun argumentatif, dikit-dikit ngajak berantem, dikit-dikit argumentatif begitu ya. Nah, ini adalah deskripsi yang indah tentang perempuan seperti itu ditemukan di dalam banyak Amsal misalnya 19, 27 dan sebagainya ya. Pria tidak akan betah satu rumah dengan perempuan yang terlalu banyak bicara, cerewet dan argumentatif, tidak mau mengalah dan sebagainya. Lebih baik melajang dan menjombloh daripada menikah dengan orang yang salah. Nah, itu pendapat Amsal ya, katanya lebih baik tinggal di suatu rumah dan kemudian lebih baik sendirian saja. Menikah dengan perempuan yang saleh bagaimanapun adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dikatakan dalam Amsal 18 ayat 22. Dengan bantuan firman Tuhan di dalam Amsal, kemungkinan besar seseorang akan menemukan pasangan yang baik. Hal yang sama berlaku untuk perempuan di dalam memilih suami yang tepat ya. Nah, ada cara untuk belajar tentang pria. Yang pertama adalah bagaimana cara dia memperlakukan hewan. Hal ini mengungkapkan banyak hal tentang karakternya ya, bagaimana dia bertingkah laku sehari-hari itu bisa kebaca ya. Jadi sebelum menikah perhatikanlah apakah dia seorang yang kasar atau seorang yang baik dan lembut hati. Apakah dia mendengarkan nasihat orang atau dia terlalu egois, mementingkan diri sendiri dan sama sekali menganggap dirinya sudah pandai dan tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, itu akan memberitahumu apakah dia bodoh atau orang bijaksana. Orang yang bijaksana sepintar apapun tetap mau mendengarkan nasihat. Amsal 12 ayat 15. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Lalu, apakah dia cepat marah? Itu mengungkapkan apakah dia adalah orang yang memiliki pengertian ataupun hikmat. Lalu kriteria yang kelima, apakah dia calon suami yang menghasilkan uang dengan cara baik-baik atau dia memasang lotre? Ya, perhatikan bagaimana dia menghasilkan uang. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Amsal 15 ayat 27. Jadi penting bagi wanita untuk memperhatikan calon suaminya, siapakah orang yang dinikahinya, apakah pekerjaannya terhormat atau pekerjaannya haram, begitu ya. Nah, jadi ini penting sekali karena kalau tidak diperhatikan maka nantinya setelah berumah tangga maka akan hancur bersama-sama, akan terjerat juga ya ke dalam dunia penyalahgunaan keuangan. Lalu yang keenam, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin.
Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Nah, lihatlah ya, si calon suami ini orang yang bagaimana? Apakah dia orang yang berhikmat atau orang yang bodoh ya? Kalau orang bodoh, pikirkanlah berulang kali ya kalau mau menikah dengan dia. Lalu yang ketujuh, apakah dia memiliki belas kasihan kepada orang miskin? Jika demikian, doanya akan dijawab. Amsal 21 ayat 13 memberitahukan demikian. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah, jadi kalau ingin jawaban doa dari calon suami itu didengar oleh Tuhan, maka perhatikanlah apakah dia itu adalah seorang yang berbelas kasihan kepada sesamanya. Apakah dia mengulurkan tangan kepada yang lemah dan miskin. Lihat bagaimana Amsal dapat membimbing seseorang perempuan di dalam memutuskan siapa yang akan dinikahinya. Nah, pria-pria yang harus dihindari adalah pertama, tukang selingkuh. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tidak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Jadi ini adalah penghukuman bagi orang yang suka hidup berselingkuh. Jadi perhatikan apakah calon suami ataupun pria yang akan dinikahi ini adalah orang yang suka selingkuh atau tidak. Kalau suka selingkuh, berhati-hatilah. Lalu perhatikanlah calon suami, apakah dia adalah pria yang cepat marah? Anda akan menjadi seperti dia dan menghancurkan diri sendiri. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amsal 22 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-25. Lalu yang ketiga, pria yang harus dihindari supaya jangan dijadikan calon suami itu adalah seorang peminum. Miras, minuman keras telah menghancurkan begitu banyak orang yang baik. Nah, siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Nah, ini adalah kelakuan miras, kelakuan orang-orang yang suka dimabuk oleh alkohol dan penggemar minuman keras. Kebanyakan suami akan menjadi kasar secara verbal dan bahkan secara fisik setelah minum minuman keras ya, terjadi ADART ya, ada tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Sekali lagi, lebih baik melajang dan menjomblo daripada menikah dengan orang yang salah. Kesimpulannya, di antara keputusan terpenting yang kita buat dalam hidup adalah dua hal ini. Yang pertama, dengan siapa kita akan menghabiskan sisa hidup. Perceraian dan pernikahan kembali atau pernikahan ulang bukanlah pilihan bagi umat Tuhan, bukanlah pilihan bagi orang beriman ataupun orang Kristen. Dengan satu pengecualian, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalaupun terpaksa bercerai, hanya ada satu alasan ini. Lalu, siapakah yang akan menjadi ayah atau ibu dari anak-anak kita? Nah, jadi pilihan ini tidak dapat dibatalkan setelah anak-anak lahir. Perceraian adalah tindakan kekerasan dengan efek jangka panjang. Tuhan mengatakan di dalam Maleakhi 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat, sebab aku membenci perceraian, Tuhan Allah Israel berfirman. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, beranikah kita membuat keputusan seperti itu tanpa berkonsultasi dengan hikmat yang ditemukan di dalam firman Tuhan? Hal ini tentunya belum semua yang dikatakan Amsal di dalam memilih pasangan. Kitab Amsal sangat praktis dan layak untuk dipelajari dengan cermat. Dalam pelajaran kita berikutnya di hari esok, kita akan membahas tentang permata hikmat pada pasangan yang baik, yakni dengan tema hikmat dalam berkeluarga bagian yang kedua. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita adalah berasal dari keluarga. Sebagai anggota keluarga,
Marilah kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan hidup sesuai dengan hikmat yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan berkeluarga. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Shalom.